Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silahkan scan kris yang tertera di layar. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bergabung di Doa Pagi Koram Deo setiap hari Rabu dan Jumat, baik melalui Zoom atau live streaming Facebook. Silakan lihat di Zoom dan Facebook yang tertera di layar. MDPJ Raya 18 bulan Januari diadakan pada hari Selasa 6 Januari 2026 pukul setengah 7 malam di GBI Mega Bekasi. Seluruh pelayan Tuhan dan pekerja GBI Raya 18 wajib hadir serta turut mengundang jemaat PPA dan anggota KUL. MDPJ SICC pada bulan Januari diadakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul setengah 10 pagi di SICC Sentul. Shalom semua, baptisan selam bulan Januari akan diadakan pada hari Minggu 25 Januari 2025 bertempat di lantai 5 Hotel Santika Bekasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mer di 0896 5165 8737. Shalom Jemaat terkasih, selamat Natal dan selamat datang di ibadah online GBI Mega Bekasi, Rayun 18. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita walau kita berada di ibadah online. Untuk itu, mari persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah online ini ya Bapak. Kiranya untuk Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Bapak. Pimpin setiap ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita surga bergema, lagi rajamu
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita hari ini, kita datang dalam hadirat Tuhan. Membawa pujian syukur kita, penyembahan kita. Terima kasih Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami Bapa. Sebab itu pagi hari ini kami datang Tuhan dengan syukur kami. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kau yang layak diagungkan, layak dimuliakan. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Mari dalam hadiratnya silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Engkau baiklah Bapa. Kelahiranmu membawa damai, sukacita dan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya namamu yang layak dimuliakan atas seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu ya Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan
atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan layak dimuliakan. Lebih lagi katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena kami mau terus bermazmur bagi-Mu ya Bapa, dan bermazmur. Amin, amin. Ya Maha Tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari lebih lagi ayat 18 katakan, ya Tuhan, karabaka karaboya syanabo, betapa mulianya. Kami agungkan nama-Mu ya Bapa, dimuliakan atas seluruh. Mari biar musik naikkan pujian ini, mari sembah Dia saudara. Kita yang telah dikira berbahasa roh mulai berbahasa roh saudara. Syadalabatakaraboya syadalaboya syadil. Kita yang belum, mari berdoa dalam bahasa Indonesia. Mari berseru di hadapan Tuhan saudara. Syadalabalalabalalabalalaboya syadalaboya syadalaboya. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan. Syadalabalalabalalaboya syadalabababababababab. Dianaboya syadalaboya. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kau satu-satunya penebus. Syadababababa ya syadabababa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Bapa, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Mari
Satu kali lagi saudara, angkat suara kita sama-sama. Ya Tuhan kami, biarnya namamu Kau dimuliakan Tuhan atas seluruh. Katakan dimuliakan, katakan dimuliakan, dimuliakan. Lebih lagi saudara, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersorak-sorai bagi Dia saudara. Mari sorakan haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terus bertepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah. Lebih lagi katakan, Kaulah Allah. Kaulah Allah. Amin. Satu-satunya. Sambil angkat tanganmu katakan saudara, Kaulah Allah. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagiku di tempat. Mari rayon 18 nyatakan kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan kemuliaan di tempat yang maha tinggi, maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Bapa. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, "Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu." Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawarin 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah elios, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia." Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawarin 16 ayat 35 berkata, "Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami." Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai, it is finished, kepadamulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya.
Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya. Dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab, tetap melayani walaupun lelah, dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbersaro.
Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kebaikan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan menaikkan doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Paniko Nyotora Harjo beserta wakil-wakilnya. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya, keluar masuknya, biarlah Engkau selalu tutup bungkus Tuhan oleh darah-Mu. Kau berkati keluarganya dan juga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gembala rayon kami, Pak Andi Markus. Tuhan Yesus, Kau berkati pelayanannya Tuhan, apapun yang hamba-Mu ini lakukan dan kerjakan, juga boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kau berkati biarlah Roh Kudus-Mu selalu melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau berkati, selalu berikan hikmat untuk setiap apapun yang hamba-Mu ini lakukan dan kerjakan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, negara kami, bahkan kota kami tercinta itu kota Bekasi, di mana kami ada saat ini Tuhan Yesus. Biar penjagaan-Mu selalu sempurna atas kota kami Tuhan, dan kami percaya damai sejahtera-Mu melimpah atas kota kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Engkau selalu ada dalam hati mereka, dan Engkau berkati setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan juga Tuhan. Biar boleh berhasil dan beruntung. Biar mereka juga boleh selalu mengandalkan Engkau di setiap apapun yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan untuk menyempurnakan doa kami juga kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Thank you.